Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Basi, Jumat 5 November 2021. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin Bapak Ibu sekarang dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami di surga, kami menaikkan puji dan syukur kami atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan kami sehat dan segar Tuhan. Ini semua karena kasih, karena pernyataan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah membungkus kami dan mendidik kami. Tuhan, pagi ini kami akan memulai aktivitas kami, tetapi sebelum kami memulainya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami bisa menjadikan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kami, di dalam kami bertingkah laku Tuhan. Tuhan Yesus, urapilah kami dengan roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 5 ayat yang ke-20 dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Beginilah firman Tuhan. Yesaya 5 ayat ke-20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. 1 Petrus 2 ayat yang 21 sampai dengan 22. Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema hidup meneladani Kristus. Bapak Ibu, perihal kemutlakan akan sesuatu yang baik dan yang benar harus ada pada standar Allah. Yesaya dengan tegas mengatakan bahwa celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Terkadang untuk kepentingan pribadi atau untuk menghindar dari situasi yang mencekam, kita tidak segan-segan mengedepankan ego. Apapun dilakukan agar kita terhindar dari masalah, sekalipun itu tidak sesuai dengan standar kebenaran Allah. Lebih buruk lagi, di saat yang sama kita bertindak sebagai pihak yang paling bijaksana hanya untuk sebuah pujian. Bacaan ini mengingatkan kita bahwa perilaku memanipulasi kebenaran dan membungkuskan kepandian kebijaksanaan diri sesungguhnya adalah sebuah celaka di hadapan Allah. Artinya, tidak ada satupun dari perbuatan-perbuatan tersebut yang membawa berkat bagi kita. Sebaliknya, hal tersebut hanya akan membawa kutuk. Begitu jahat hati dan perbuatan manusia di hadapan Allah. Apakah mungkin ada pengampunan? Syukur kepada Kristus, Dialah yang sudah menanggung hukuman Allah setimpal dengan dosa manusia. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan pengampunan selain menerima penebusannya tersebut. Bapak Ibu, penyerahan diri kepada pimpinan Tuhan dalam perjalanan hidup kita adalah pilihan terbaik untuk membuka pemahaman tentang apa yang baik dan benar. Kebenaran dalam standar Allah tentu merupakan satu-satunya cara menjauhkan kita dari celaka. Oleh sebab itu, marilah kita meneladani
apa yang telah dilakukan Yesus meskipun penderitaan datang menghampiri kita. Sebagai orang percaya, tetap menjaga hati dan pikiran kita agar kita tidak terbawa emosi dan jatuh dalam dosa. Emosi yang berlebihan akan membuat kita semakin melupakan teladan yang telah diajarkan Yesus bagi kita melalui penderitaan memikul salibnya. Untuk itu, kita tidak perlu takut dan gentar dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam kehidupan ini, sebab kita punya Allah yang kuat dan penuh kasih yang selalu membela kita jikalau kita menderita. Hendaklah kita menjadi teladan bagi orang lain, sebab Yesus menginginkannya. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Sebagai orang yang meyakini bahwa Yesus adalah penolong, kita janganlah gentar menghadapi sekeras apapun badai datang melanda kehidupan kita. Karena kita yakin Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus senantiasa bersama kita. Dan Allah kita senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan menutup dan merenungkan firman Tuhan ini dan melakukan segala aktivitas kita akan tutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah sumber kebenaran, tuntunlah kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran dan memampukan kami untuk senantiasa meladani kasih-Mu. Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan Engkau senantiasa yang menuntun kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.